Wangi saja ini kapal, saya dapat mie air. Apa yang terjadi kalau tidak ada yang nasihati dia? Apakah dia sendiri yang tenggelam? Tidak. Satu kapal itu untuk tenggelam, itulah esensi dari dakwah. Akan lagi cari-cari nih, kemarin saya lihat iklan itu ada yang pengusaha yang lagi cari influence untuk mengangkat usahanya. Ya silahkan, tapi kita ambil yang normal. Yaitu dengan sistem pendidikan. Ya, dengan sistem pendidikannya dia menerapkan kurikulum yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi secara sistem kenegaraan pun juga itu diatur. Maka dia masuk di dalam sistem pendidikan, menguatkan akidah anak-anak, kemudian memberikan ketahanan keluarga. Di dalam sistem pergaulan, Islam mendorong interaksi sosial yang sehat dan sesuai syariat, mencegah pergaulan yang melanggar norma-norma agama, baik terhadap laki-laki atau perempuan, itu betul-betul diatur secara. Lalu sistem media dan perlindungan digital memblokir dan menyaring ketat semua tayangan buku atau konten yang menormalisasi penyimpangan dari ruang publik. Ini di dalam Islam seperti ini. Dia akan betul-betul menyeleksi. Karena masyarakat ini adalah rakyat yang harus dia jaga kesucian. Ya, maka dikatakan dalam hadis itu negara adalah junnah, perisai yang akan menyaring yang buruk-buruk itu tidak boleh masuk. Nah kalau ini asasnya akidah Islam, ya kalau asasnya akidah sekulerisme memisahkan agama dari kehidupan, ya tidak demikian. Pokoknya masuk saja semua itu. Bagaimana jika ada satu pemimpin? Nah disclaimer dulu nih. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang pemimpin negara itu mereka menjadi pelaku yang seperti ini. Ada yang saya baca seperti ini. Ini berdosa kalau dibiarkan, itu tentu kita berdosa kalau dibiarkan. Maka harus ada upaya untuk sampai pada level mengingatkan. Kalau di dalam pembuktian hukum itu kan harus ada pembuktian faktanya begitu ya. Itu harus jelas faktanya demikian, ya bukan yang katanya, bukan yang kita menyimpulkan sendiri ketika kita melihat itu, tapi benar-benar harus ada faktanya. Nah kemudian itu harus ada usaha memang untuk mengingatkan. Ketika kita biasa itu ada anak-anak masih SD itu sudah kayak kalau orang Bugis itu kayak ada cala baik, sudah apa dia kelihatan ya apa kayak itu ngondek ya. Nah terkadang itu mereka tidak begitu waktu kecil, tapi nanti dia berubah ketika dia dewasa. Jadi Ustazah, karena saya baik rekan kerja baik, tapi kan juga saya punya sanggar seni, tapi memang yang bencong saya tidak masukkan. Yang pokoknya kalau yang gemulai itu kecuali dia memang betul-betul laki-laki tuh yang baru saya masukkan ke sanggar, karena sanggar suka dibilangi identik dengan tempatnya bencong-bencong, tempatnya ini. Tapi kenapa kan namanya sanggar itu salah satu wadah untuk menyalurkan aspirasi seni untuk kearifan lokal di AI sekarang kan. Jadi kita bisa dapat melihat kejadian-kejadian, bisa melihat yang sudah vulgar, malah kan ada sesuatu yang di negara apa itu dijadikan seperti ada pesta seperti itu gitu. Apalagi kayak menghalalkan pernikahan di suatu negara. Karena lingkungan saya juga selalu bergelut. Adalah Allah, bukan yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, betul di dalam dunia entertain itu kita akan berhadapan dengan hal ini. Tetapi memang profesional itu bukan hanya kita berbicara. Ada tuh kan artis-artis yang begitu dia acting, misalnya dia kan pakai kerudung, terus begitu dia harus dibukalah itu profesional. Itu bukan hanya sekedar acting, harusnya kan kita juga sebagai hamba Allah itu harus profesional. Harusnya profesional kita itu yang sebagai hamba Allah itu kita tempatkan di yang pertama. Bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu tidak boleh membuat kita istilahnya menyerempet atau masuk kepada ranah maksiat tadi seperti yang saya sebut tadi. Ya, harusnya dia tidak boleh membuka auratnya dan seterusnya begitu. Nah, maka meskipun di pekerjaan secara profesional itu tadi benar dan apresiasi kalau kita juga selalu menjaga diri, karena betul sekali tadi azabnya itu ketika menimpa sesuatu itu dia tidak hanya akan menimpa kepada orang yang bersalah, tetapi juga dia akan menimpa kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka itu sudah benar bahwa kita selalu memang kita tidak ada edukasi tipis-tipis ya istilahnya kepada mereka. Kemudian kita tidak menormalisasi untuk mengambil talent yang sekiranya kita melihat itu dia ada kecenderungan. Itu yang pertama, bahwa
Saya punya pengalaman sih tentang lesbian itu ada di adik tingkat pada saat itu. Closing dulu, yang pertama tadi saya mengingatkan kembali, pertama mari sama-sama kita memperbaiki diri kita. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga ketika dalam sebuah diskusi itu dikatakan ketika kita dekat dengan Allah, Allah akan kita akan melihat dengan Allah akan menjadikan matanya yang itu kita gunakan untuk melihat, ya, akan menjadikan pendengarannya Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, kita akan mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya. Taqarrub ilallah, menuntut ilmu Islam. Sehingga dengannya kita bisa membedakan. Dengan itu pula kita harus membekali anak-anak kita dengan ilmu-ilmu Islam sehingga mereka tidak tersesat. Ini yang pertama. Yang kedua, bergandengan dengan pasangan, bergandengan dengan suami. Kalau yang tidak ada, ya tetap menyandarkan dirinya kepada Allah, begitu ya. Untuk bersama-sama bagaimana membentengi anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, dengan dakwah ibu-ibu. Ibu-ibu yang punya komunitas masing-masing di luaran sini, di pekerjaannya tadi juga itu bisa melakukan dakwah sebagaimana kapasitasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir bahwa yang bisa benar-benar menghilangkan 100% itu adalah negara. Dan juga itu tidak ada, itu hanya dengan adanya Islam secara kafah. Sehingga yang kita lakukan hari ini, kita dakwah secara personal, kemudian juga ke jangka panjang agar Islam itu kembali menjadi nilai-nilai yang diterapkan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat, insya Allah. Semoga Allah jauhkan kita dan Allah jaga kita. Kita tutup bersama-sama.